juga penyakit yang bahaya juga, namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan gak mau mati, benci sama mati, takut sama mati. Ini penyakit yang kita jarang jarang kita sadar. Penyakit zahir itu tadi jelas tuh, seperti virus di Wuhan dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit batin juga, ayo dong kita rapiin, pelan-pelan kita ilangin, kita jauhin dari diri kita, supaya kita selamatnya bukan cuma dunia. Karena kalau penyakit zahir itu bahaya buat kita dunia, ada juga yang bahaya buat di akhirat, yaitu penyakit batin, penyakit hati. Nanti kalau orang tadi hubbud dunya karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Orang kalau cinta dunia itu yusabbibul wahm. Orang cinta dunia yuaddi ilal wahm, menyebabkan orang itu akan senang menghayal hidupnya. Karena cinta dunia tadi menghayal. Itu ada cerita kemarin tuh, dia dibilang sama orang itu, ente bayar murah aja, anggap mungkin 10.000, ente bayar 10.000. Nah, setelah ente bayar 10.000, ente bisa bebas mau milikin berapa luas tanah yang ada di sini, dengan syarat ketika datang waktu maghrib ente sudah ada lagi di tempat ini. Gitu. Tenggelam nih matahari, set, ente udah harus ada di sini. Kalau enggak batal, enggak jadi tanah yang ente udah tandain, enggak jadi milik ente. Akhirnya dia bayar 10.000, dari mulai pagi itu dia keliling, dikasih ini tanda gitu, tanda, dia keliling ke sono 3 kilometer dia lari, taruh, sehingga panjangnya dari sini sampai sono 3 kilometer jadi milik dia. Ke sono lebarnya dia kejar lagi, taruh lagi, tanda, begitu. Lari ke arah yang sebelahnya, lari ke barat, timur, utara, selatan, udah semua. Pas dia mau balik, tenaga udah habis. Dia mau balik ke tempat asalnya nih, kan maghrib udah harus di situ. Kalau nggak batal, nggak jadi milik dia. Dia balik, dia jalan, lari nggak bisa, dia jalan, jatuh-jatuhan. Dia jalan, dia paksain, dia pikir nih tinggal dikit kesempatan saya untuk memiliki ini, dikit lagi nih, paling hitungan ratusan meter, sedangkan matahari udah mulai mau tenggelam. Akhirnya dia diri lagi, dia paksain dirinya, dia jalan, nafasnya udah berat. Begitu sampai itu agak naik tempatnya, begitu dia sampai di bawahnya, dia bilang, wah ini udah gelap nih, matahari udah tenggelam. Mustahil. Kata yang di atasnya, ayo, itu matahari masih ada, masih kelihatan dari atas, masih ada waktu sedikit lagi, cepet naik. Dia naik ke atas, dia naik, begitu dekat sampai lokasi tempat dia harus nyampe di situ, truk, dia jatuh. Pas dibalikin badannya udah nggak bernafas lagi. Nah itu artinya tuh, hubbud dunia tuh orang menghayal, mau ini mau itu. Ternyata habis dia mati, mati. Ya Allah, ane belum jadi direktur, ane belum punya rumah gede. Ternyata itu cuma khayalan doang. Ternyata ente harus ngadepin kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yang ente harus persiapkan dengan amal ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khayalan. Anda harus dapat berapa juta rupiah, Anda harus dapat jabatan apa, Anda harus ini, Anda harus itu. Tak mati, sadar, wah, Anda cuma menghayal doang kemarin. Waliyadzubillah min dzalik. Itu dunia. Dunia itu bagaikan qatrah, satu tetesan di samudra. Artinya apa? Kalau ente dapat nggak perlu bangga, cuma setetes. Nggak dapat nggak usah sedih, cuma setetes. Itu dunia. Nanti samudra yang kenikmatan yang sebenarnya ada bukan di dunia tapi di mana? Fil akhirah. Begitu. Jadi hubbud dunia itu bikin orang waham, bikin orang banyak khayal. Sehingga nanti sebabnya apa? Karahiyatul maut, takut mati. Lihat Bilal bin Rabah waktu mau sakaratul maut, bininya bilang, "Wa karbah." Aduh, betapa sedihnya saya. Bilal padahal udah lemes, mata udah nggak kuat melek, tapi dia paksa, dia melekkan matanya, dia bilang sama bininya, wa tarabah, jangan bilang sedih, tapi bilang betapa bahagianya, gadan alqal ahibbah Muhammadan wa hizbah, betapa bahagianya kita, bentar lagi saya nih besok ketemu orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Jangan bilang sedih, buat saya kematian itu bukan kesedihan,
Buat saya kematian bukan ketakutan, tapi kesenangan, kebahagiaan. Mau liqa Allah, mau jumpa dengan Allah. Jadi kalau udah hubbud dunia, orang nanti karahiyatul maut, takut mati, makanya tinggalin di dunia dikit-dikit, pelan-pelan. Kita hidup di dunia mau apa sih? Mau apa kita hidup di dunia? Makan, minum, punya anak, sama kayak hewan berarti. Makan, minum, punya anak, persis kayak hewan. Bukan berarti kita nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah punya anak, enggak. Tapi tentukan dulu apa tujuan kita hidup di dunia. Bukan itu. Tapi tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita disuruh ibadah sama Allah. Fala tal'ab. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Aku ciptakan kamu untuk kau ibadah kepadaku, menyembah kau, supaya nanti kau bisa bahagia di akhirat. Supaya nanti kau bisa senang hidup di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga sama Nabi. Aduh, bayangin nama kita dipanggil Fulan bin Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Ayo, giliran antum ketemu sama Rasulullah. Ya Allah. Gimana tuh, orang lagi pada ngantri tuh. Cium tahu. Nabi katanya nggak pernah ada orang salam sama beliau. Beliau pasti salam duluan tiap ketemu orang. Itu assalamualaikum, bagaimana? Aduh, di mana di surga? Di mana tempatnya? Habis sudah selesai. Ayo yang lain gantian. Itu sedih udah. Surga nggak indah lagi udah, nggak dekat sama Nabi. Kalah itu bidadari, sungai, buah, semuanya kalah. Jika ada orang bilang sama satu sahabat, kulli syai'an yushawiquni ilal jannah. Katakan kepadaku sesuatu yang bikin aku rindu sama surga. Orang ini jawabnya singkat aja. Inna fiha Rasulullah. Sesungguhnya di dalamnya ada siapa? Ada Rasulullah itu. Oh, itu deh yang bikin kita rindu sama surga itu. Nah, betapa beruntungnya kita.